A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Kalau Bapak bilang apa kabar Ananda, Ananda semua jawab Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ya? Apa kabar Ananda semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, gimana semua pada sehat? Alhamdulillah, kalau misalnya semua sehat. Semoga kita semua dalam keadaan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang 4 sifat utama Nabi yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Nabi tersebut. Semoga Ananda semua mendengarkan dan fokus kepada Bapak dalam menjelaskan agar nantinya Ananda semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Baiklah Ananda semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang akan Bapak pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ananda, insya Allah ketika kita berdoa sebelum belajar, maka kita akan mendapatkan pahala sekaligus ilmu langsung yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik dan terlaksana dengan lancar. Amin. Baiklah Ananda semua, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita kali ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus diteladani, sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Bapak mau nanya, ayo siapa yang tahu sifat Nabi? Ada 4 tuh loh. Tidak ada yang tahu ya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ialah merupakan Rasul kita, Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi Muhammad ialah Nabi yang ke-25 yang harus kita ketahui. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah berdagang, kegiatan sehari-harinya berdagang, bahkan juga beternak. Nah, dari berdagang ini Nabi Muhammad selalu bersifat jujur. Banyak sekali orang-orang yang mempercayakan Nabi Muhammad dalam berdagang. Karena apa? Karena kejujurannya. Itu sifat Nabi yang pertama, tentang kejujuran. Beliau jujur dalam berdagang, apapun konsekuensi resiko dalam berdagang beliau tetap terima, karena semua hasil dagangnya itu Allah yang mengatur rezekinya. Jadi Ananda sekalian, sifat Nabi Muhammad yang pertama ialah siddiq, artinya jujur. Nah, jujur adalah sifat seseorang yang dimana beliau tidak berdusta dalam perkataannya. Itu arti jujur. Jadi Ananda semua, ketika Ananda berbohong, itu berarti Ananda tidak jujur. Ananda tidak meneladani sifat Nabi yang pertama, yaitu siddiq. Karena Nabi selalu menganjurkan untuk kita berbuat jujur, tidak berbohong. Karena apa Ananda? Konsekuensi berbohong itu merupakan dosa, yang dimana ketika kita berbohong, Allah pasti murka, Allah pasti marah. Maka dari itu Ananda harus mulai bersikap jujur. Contohnya saja ketika Ananda ujian, ketika Ananda mengerjakan tugas, Ananda harus jujur. Tidak boleh namanya mencontek ketika ujian.
Tidak boleh yang bertanya kepada teman sebangku. Tidak boleh Ananda. Harus jujur. Karena Nabi pun berjualan dengan jujur. Nah, Ananda sekalian, maka kita terapkan kejujuran ini, kita tanamkan kejujuran ini ke dalam diri kita masing-masing. Baiklah Ananda semua, sifat Nabi yang kedua merupakan tabligh. Apa arti tabligh Ananda? Tabligh itu artinya menyampaikan, mendidik. Apa yang disampaikan Nabi? Nabi Muhammad menyampaikan risalah atau wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Apa yang disampaikan Nabi? Hal-hal kebaikan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis Nabi terkait dengan sifat tabligh ini yaitu, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, jadi Ananda, Bapak kasih contoh, misal nih, ketika teman Anda buang sampah sembarangan, atau teman Ananda berkelahi, Ananda menyampaikan bahwasannya perbuatan itu tidak bagus, yang mempengaruhi teman Ananda ini. Misalnya teman Ananda yang tadinya buang sampah, gara-gara Ananda menyampaikan tentang hal kebaikan tadi, bahwasan buang sampah itu bisa dosa besar loh. Allah bisa marah loh kalau kita tidak menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, itu Ananda sudah menyampaikan hal-hal kebaikan. Walaupun seperti yang dikatakan hadis Nabi tadi, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi Ananda walau hanya menyampaikan sekecil apapun perkara yang membuat kebaikan di dunia ini, maka pahala bagi Ananda sekalian. Itulah yang harus kita teladani dari sikap tabligh ini. Bapak harap Ananda dapat menyampaikan kebaikan, seperti halnya guru. Guru, apa pekerjaan guru? Mendidik. Nah, Nabi Muhammad SAW mendidik umatnya menuju jalan kebenaran, dari awalnya zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang sampai sekarang ini. Nah, guru itu pekerjaan yang paling mulia. Nabi Muhammad itu mendidik seorang guru. Jadi Ananda, Bapak harap sampaikanlah kebaikan itu Ananda, walau sekecil apapun Ananda menyampaikan, insya Allah akan berpahala bagi Ananda. Insya Allah jadi berkah dan juga bermanfaat bagi diri Ananda sendiri dan bermanfaat juga bagi diri orang lain. Baiklah Ananda, sifat yang ketiga adalah amanah. Pasti nih Ananda tidak asing lagi nih mendengar kata amanah. Apa itu amanah Ananda? Nah, amanah itu adalah dapat dipercaya, apalagi dapat bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW diamanahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, untuk membela jalan kebenaran, untuk mendidik, terutama mendidik siapa? Mendidik umat manusia menuju zaman terang benderang. Awalnya di zaman Nabi Muhammad merupakan zaman jahiliyah. Nah, setelah Nabi Muhammad diamanahkan untuk diamanahkan untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah, Nabi Muhammad mendidik umat manusia menjadi jalan terang benderang sampai yang kita rasakan sekarang ini. Nah, Ananda, insya Allah ketika Ananda nanti menjadi seorang guru, menjadi misalnya seorang polisi atau menjadi seorang pemimpin, Ananda itu harus amanah dalam pekerjaan Ananda. Misalnya guru, Ananda insya Allah nanti di masa depan menjadi seorang guru. Apa yang diamanahkan seorang guru tersebut? Pasti mendidik, bukan? Nah, Ananda harus amanah dalam pekerjaan Ananda. Guru tuh Ananda harus mendidik calon murid-murid Ananda nanti insya Allah di masa depan.
Nah, Ananda, insya Allah kita semua amanah dalam diri kita sendiri ini. Insya Allah pasti Ananda semua di masa depan akan menjadi orang-orang sukses di masa depan nanti ya, dan menjadi pemimpin-pemimpin generasi bangsa yang amanah di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sifat yang keempat adalah fatonah. Pak, apa sih arti fatonah, Pak? Fatonah artinya cerdas, bijaksana, pintar. Bayangi Nabi Muhammad secerdas apa dulunya sampai menyampaikan risalah yang baik kepada umat manusia. Nah, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad harus fatonah. Kita juga harus cerdas, Ananda. Cerdas apa itu? Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam perbuatan kita sehari-hari gimana. Pak, gimana sih Pak cara cerdas? Cara cerdas ya menuntut ilmu, Ananda. Belajar. Jangan kita kebanyakan bermain game saja. Kalau cuman bermain game saja, kapan kita cerdasnya? Kan gitu. Jadi, untuk supaya kita cerdas, ialah salah satunya belajar yang utama. Dalam firman Allah dalam belajar, kita dituntut untuk belajar dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu dalil Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Gunanya apa? Untuk kita belajar, Ananda. Supaya apa? Supaya kita cerdas dalam berpikir. Nah, insya Allah anak-anak Bapak pasti menjadi orang-orang yang cerdas di masa depannya. Insya Allah Ananda sekalian menjadi murid-murid yang cerdas nanti di masa depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Ananda tercapai cita-cita yang Ananda pengen, misalnya jadi guru, polisi, dokter. Semoga cita-cita Ananda semua terkabulkan di masa depan. Jadilah orang yang cerdas, Ananda. Jangan jadi orang yang bodoh. Tidak ada, saya bukan membilang orang yang bodoh, tetapi tidak ada orang yang bodoh, hanya saja orang yang malas dalam belajar. Jadi Ananda, insya Allah Ananda semua akan menjadi orang-orang yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara, dan berguna bagi agama kita ini di masa depan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, dari yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah menjadi berkah ilmunya Ananda, dan Bapak harap Ananda sekalian meneladani sifat Nabi Muhammad dan menerapkan sifat-sifat yang Bapak jelaskan tadi kepada diri Ananda sekalian. Insya Allah Ananda semua berguna bagi masa depan dan masa depan agama. Insya Allah Ananda menjadi calon-calon pemimpin yang baik, calon-calon guru yang baik, calon-calon ustadz, calon-calon ustazah yang baik dan amanah, insya Allah di kemudian kelak nanti. Baiklah Ananda, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya baiklah sebelum Bapak tutup, Bapak punya ice breaking nih, punya nyanyi supaya Ananda hafal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak bilang 4 sifat Nabi Muhammad, Ananda nyanyi seperti ini. Siddiq artinya jujur, tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas. Baiklah, bisa diulangi Ananda? Kita ulangi sama-sama ya. 4 sifat Nabi Muhammad SAW. Siddiq artinya jujur, tablik menyampaikan, amanah dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita tutup, marilah kita doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.